Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema fikih, syariah, dan hukum Islam yang beranggotakan Muhammad Fatur Iqnal Fasido dengan NIM 43030190093, Nurul Azizah dengan NIM 43030210014, Aprilia Fajartri Utami dengan NIM 43030210043 dengan dosen pengampu Ibu Hartiningsih. Pengertian fikih. Fikih secara etimologi berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhon, yang berarti pemahaman, yang dimana tentang pemahaman agama Islam secara utuh dan komprehensi. Secara istilah, para ulama mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hukum syariat digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. Objek dan ruang lingkup fikih. Hukum juz'i. Hukum juz'i adalah hukum partikular yang sudah menunjukkan pada objek tertentu. Misalnya, hukum haram tentang minuman khamar, makan daging babi, bangkai, dan lain sebagainya. Dalil-dalil tafsili. Dalil-dalil tafsili adalah dalil yang sudah merujuk pada hukum tertentu. Contoh, dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil ini mengenai hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina. Dalil tafsili ini menjadi dominan sebagai ilmu fikih. Selanjutnya, pengertian syariah. Kata syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu syara'a yashra'u syar'an wa syari'atan, yang berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni suatu ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala tentang yang baik yang harus dilalui dan dijalani oleh setiap kaum muslimin. Sedangkan menurut istilah, syariah berarti hukum-hukum yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan akidah atau kepercayaan dan amaliyah atau perbuatan insan manusia yang wajib ditaati oleh setiap kaum muslimin. Selanjutnya, penjelasan mengenai syariah terdapat dalam Quran Surah Al-Jasiyah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 18. Ayat di atas menunjukkan bahwa syariah adalah peraturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mengatur semua kehidupan serta mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dan berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Materi selanjutnya mengenai sumber syariah. Sumber syariah di sini terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu apa? Al-Quran merupakan
firman Allah yang tidak dapat diubah, sebagian besar aturan-aturan dan nilai-nilai moral. Lalu ada as-sunnah. As-sunnah merupakan kehidupan dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Pentingnya as-sunnah ini merupakan sumber dari syariah. Selanjutnya, penjelasan mengenai hukum Islam. Hukum Islam itu apa? Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilengkapi dengan sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi ketiga aspek, yaitu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelamatkan dan mewujudkan kedamaian insan manusia. Selanjutnya ada tujuan hukum Islam. Secara umum, sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari segi pembuat hukum, Tuhan, serta dari segi pelaku dan pelaksanaan hukum. Materi selanjutnya mengenai pembuat hukum Tuhan. Tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan ilmu fikih masing-masing disebut dengan istilah daruriyah, hajiyah. Segi pelaku dan pelaksanaan hukum. Umat manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum, Tuhan berkewajiban menaati dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, maka manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam. Selanjutnya, pembagian hukum menurut para ahli. Yang pertama ada hukum taklifi. Hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara bertaubat dan meninggalkan. Yang kedua ada hukum wada'i. Hukum wada'i adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Yang terakhir ada perbedaan fikih syariah dan hukum Islam. Hukum Islam secara umum telah mencakup syariah dan fikih. Namun harus dipahami bahwa hukum Islam tidak sama persis dengan syariah dan fikih. Tetapi tidak berarti bahwa hukum Islam berbeda dengan syariah dan fikih, karena hukum Islam terkadang dalam bentuk syariah dan terkadang pula dalam bentuk fikih. Syariah. Dalam syariah terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu berlaku abadi. Sedangkan fikih hanya terdapat dalam kitab-kitab fikih, bersifat instrumental, interpretasi atau penjabaran dari syariah, produk lama dari pemahaman mereka terhadap syariah yang didelegasi oleh dalil nas Al-Quran dan sunnah tentang hukum Islam. Demikian akhir presentasi dari kita, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.